Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solihah? Insya Allah baik ya. Ustazah berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar tematik. Masih di tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi dan manfaatnya. Muatan pelajaran IPS KD 3.3 dan 3.4. Globalisasi adalah proses mendunia tanpa batas. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan salah satunya adalah ASEAN Youth Camp. Tujuan ASEAN Youth Camp yaitu menjalin interaksi antar pemuda ASEAN. ASEAN Youth Camp dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan lainnya antara lain yang pertama tadi ASEAN Youth Camp ya, yang kedua ASEAN Culture Week, yang ketiga ASEAN Quiz, yang keempat pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Perekonomian global dan dampaknya. Perekonomian global erat kaitannya dengan perdagangan bebas ya. Perdagangan bebas itu setiap negara boleh berdagang ke negara lain ya. Tujuan adanya perdagangan bebas yaitu untuk menciptakan kawasan perdagangan yang semakin luas. Dampak positifnya, manusia lebih bekerja keras, disiplin, dan menghargai waktu dalam persaingan perekonomian. Nah, jika sudah perekonomian bebas ya, kalau tidak lebih bekerja keras maka akan kalah saing dengan yang lainnya. Ya. Jadi ini salah satu dampak positif dari perekonomian global. Selain ada dampak positif, pastinya juga ada dampak negatifnya, yaitu masyarakat lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Nah, karena adanya perdagangan bebas, maka banyak sekali produk dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Nah, biasanya produk luar negeri itu dianggap murah dan bagus, makanya ini masyarakat lebih mencintai produk dari luar negeri. Akhirnya produk-produk di dalam negeri kalah saing ya. Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia berkembang pesat. Contoh perekonomian Indonesia yang berkembang pesat yaitu kegiatan ekspor impor. Masih ingat apa itu ekspor? Ya, ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Kalau impor adalah memasukkan barang dari luar negeri. Beberapa produk yang diekspor dari Indonesia antara lain beras, karet mentah, kayu ya. Ada juga barang-barang yang terbuat dari kayu seperti apa? Kursi ya, lemari, atau barang lainnya itu juga diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Nah, selain ekspor, Indonesia juga mengimpor ya. Barang yang diimpor oleh Indonesia antara lain jagung dari India, garam dari Australia, gula pasir dari Malaysia, dan tebu dari Thailand. Bersosialisasi dan berbudaya tingkat dunia. ASEAN merupakan organisasi tingkat dunia yang ada di wilayah Asia Tenggara. Masih ingat ada berapa anggota negara ASEAN? Ya, betul sekali ya, 10 ya. Negara mana saja? Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam ya. Dan satunya Vietnam ya. Nah,
tadi dari ke-10 anggota negara ASEAN itu semuanya pernah dijajah ya. Hanya satu negara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa, yaitu negara Thailand. Nah, cukup sekian materi IPS di subtema 1 tema 4. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam anak-anak untuk belajar ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.